ada semacam persiapan. Biasanya orang mati diawali sakit, ini biasanya. Ada juga mati yang tiba-tiba. Karena kata Nabi, kalau sudah dekat hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu termasuk diantaranya adalah mautul faj'ah, mati mendadak. Mati mendadak, lagi sehat-sehat tiba-tiba pagi meninggal. Lagi sehat-sehat joget-joget kayak di video itu, joget-joget di atas panggung meninggal. Lagi jalan-jalan jogging pagi, ada mobil mabok nabrak, mati. Jadi banyak mati tiba-tiba. Sudah umat akhir zaman itu begitu penyakitnya, tiba-tiba mati. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan situasi seperti ini? Ada beberapa kewajiban kita sebagai orang muslim yang masih hidup, sehat tentunya. Ketika melihat orang yang sedang sakratul maut, ini penting. Sakratul maut adalah mentalkinkan orang yang mau mati. Jadi kalau ada sudah kita lihat orang ini gayanya mau mati nih gitu. Kenapa mau mati? Ya ketabrak mobil. Kenapa mau mati? Ya jatuh dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Talkinkan. Ini perintah Nabi, laqinu mautakum. Talkinkanlah mayat-mayat kalian, orang-orang mati kalian, orang-orang yang sudah sakratul maut. Jangan yang ditanya aneh-aneh. Sebenarnya rahasianya apa yang dulu itu? Coba kasih tahu. Kayak di film-film itu kan gitu, Pak. Kitab rahasia jurus sakti itu di mana kamu simpan? Ditanyain itu. Apalagi yang nanyain nomor. Hari ini nomor berapa keluar? Bahaya lagi. Jadi laqinu mautakum, talqinkan di telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Betul-betul la ilaha illallah itu supaya terucap di bibirnya. Masya Allah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam riwayat lain, siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Masya Allah. Jadi ada kewajiban-kewajiban kita terhadap calon mayat, calon jenazah, khususnya yang sakratul maut. Talqinkan, laqinu mautakum, talqinkan. Selesai dia ucapkan la ilaha illallah, selesai rohnya, dicabut rohnya. Di antara teori-teori para ulama, orang yang mau mati itu, kalau muslim itu ditarik rohnya dari ubun-ubun. Jangan kalau melihat mayat matanya mendelik ke atas. Jelek nih mayatnya. Kenapa matanya begitu loh ke atas? Itu tanda baik, Pak. Orang mukmin, orang muslim, matanya akan melihat ke arah mana rohnya ditarik. Ditarik ke atas. Itu yang Nabi yang jelaskan. Disampaikan panjang lebar oleh Imam Al-Qurtubi. Masya Allah. Jadi matanya akan mendelik ke atas, keningnya akan berkeringat basah di sini. Tanda bagusnya kematiannya. Masya Allah. Ya minta-mintanya kita mengalami kematian yang bagus. Orang yang matinya bagus itu yang biasanya hidupnya bagus. Nah itu masalah kita ini, hidup kita bagus nah ini. Pengen minta matinya bagus tapi hidup belum tentu bagus. Ini salah juga. Tapi ya berdoalah kita kepada Allah supaya diberikan kematian yang baik, yang bagus, husnul khatimah wa sa'adah. Nah, setelah rohnya tercabut, matanya mendelik ke atas, apa yang kita lakukan? Tutupkan matanya. Diginiin? Bukan. Tutup, dihapus, diusap. Biasanya itu masih belum kaku, belum. Awal sekali tubuhnya yang paling dingin itu kaki, ujung kaki. Jari-jari jemari kakinya itu akan dingin duluan karena roh sudah ditarik keluar ke atas. Masya Allah.
Karena ruh orang yang soleh, yang mukmin itu dicabut itu seperti air yang keluar dari teko. Gimana air kalau ini kan dituangkan? Sersairan, mudah keluarnya. Ruhnya akan naik ke atas. Masya Allah. Inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sakaratnya. Sakaratul maut itu sakit. Tapi saya kulihat tenang aja Pak Ustaz. Tiba-tiba kayaknya enak matinya ya. Sakit Pak. Sakit seenak-enaknya kita lihat, tapi pengalaman orang yang mati itu sakit. Sakaratul maut itu sakit. Kenapa dikasih oleh Allah sakaratul maut sakit? Supaya itu menjadi penebus, pembersih beberapa dosa-dosa kita. Masya Allah. Sebelum mati dia sakit Pak Ustaz, 6 tahun di tempat tidur. Itu menjadi penebus dosa. Ditarik rohnya itu sakit sakaratul maut, menjadi penebus dosa. Begitu ditarik terasa itu. Teorinya ujung kakinya terasa dingin duluan, baru ke atas, hilang ruh, mata mendelik, tutupkan. Bacakan bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ustaz, saya tidak sempat baca bismillah aja lah, boleh kan, enggak apa-apa lah. Jadi bismillah wa ala, kan bingung nanti itu. Buka HP dulu, apa sih bacaannya, kan repot. Ya bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Ya, kalau pembelinya bismillahi wa ala millati Rasulillah. Apalagi selanjutnya posisi tangan diletakkan sesuai dengan letaknya dan fungsinya. Di antara yang paling masyhur adalah meletakkan tangan bersedekap. Ini paling masyhur. Kita lakukan begitu. Jangan aneh kalau tangan diluruskan tak kayak kita berdiri biasa, ada juga. Cuma kita yang paling masyhur begitu. Sedekapkan. Ya. Apakah harus bersedekap? Tidak. Kenapa bersedekap? Ya posisi sholat. Kenapa diluruskan? Ini posisi asal manusia. Ini posisi asal manusia, lurus. Jangan aneh-aneh lah, nanti dibikin tata letak yang aneh-aneh gitu ya. Kalau sedekap, tangan kanan di atasnya kayak posisi sholat gitu. Kayak posisi sholat, letak. Biasanya kalau baru mati, baru meninggal tuh masih lembut semua Pak ya. Yang repot, maaf 1000 kali maaf, terjadi kebakaran, ketemu mayat sedang begini tuh. Kan repot, saking panas sedang begini. Apa yang dilakukan? Boleh enggak kami paksa Pak Ustadz, kami panggil tukang urut supaya tulangnya diluruskan atau dibikin sedekap? Jangan. Dilarang oleh Nabi merusak, mematahkan, melukai jenazah. Dilarang. Perintah Nabi melakukan perlakuan yang baik terhadap jenazah layaknya mereka hidup. Masya Allah. Ketemu mayat hanyut di sungai, sudah gembung, apa yang harus kami lakukan Pak Ustaz? Apakah kami sedekapkan juga tangannya? Jangan dipaksa ya. Makanya sedini mungkin begitu meninggal, posisikan tangannya dengan sedekap, itu yang biasa, supaya tidak menimbulkan fitnah ya. Jadi nanti supaya aneh-aneh dilihat loh gitu. Karena orang kadang nelayan itu melihat gitu. Masya Allah. Nah setelah itu sebaiknya dipindah ke ruangan yang lebih terbuka, karena orang akan datang nelayan melihat jenazahnya. Ditutup. Kalau memang sudah memungkinkan, ganti pakaiannya supaya menjadi pakaian yang baik, menjadi pakaian yang layak. Ini kalau memang memungkinkan.